Halo teman-teman semua, coba kalian bayangkan satu hal. Saat ini jarak antara Jakarta dan kota New York hanya sebatas satu layar klik dari ponsel kita semua. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini disebut juga sebagai globalisasi. Globalisasi membawa kita ke global village atau desa global. Namun di balik kemudahan akses informasi dan teknologi, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui diri kita semua. Pertanyaan itu adalah di mana posisi Pancasila saat budaya asing, ideologi baru, dan gaya hidup global masuk dalam ranah ruang tamu kita tanpa henti. Jadi kali ini kita tidak hanya mempelajari tentang teori, tapi kita juga akan membedah di mana Pancasila akan menjadi kompas agar kita tidak tersesat di arus dunia ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Banyak orang salah paham, mengira kalau kita berpegang teguh pada Pancasila berarti kita harus anti asing. Itu keliru. Pancasila adalah ideologi terbuka. Artinya apa? Pancasila itu dinamis. Sila-silanya tetap, tapi cara kita menerapkannya bisa menyesuaikan zaman. Seperti bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan artian menjamin kebebasan beragam di tengah keberagaman keyakinan dunia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan arti menjadi landasan HAM yang bersifat universal. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan artian menjaga persatuan di tengah gempuran budaya luar. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan artian mengajarkan musyawarah di era demokrasi digital. Sila kelima yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan artian menuntut keadilan ekonomi di tengah persaingan pasar bebas. Nah, jadi teman-teman, Pancasila bukan penghambat kemajuan, melainkan filter agar kemajuan itu tidak merusak moralitas bangsa. Adapun tantangan nyata dan contoh kasus. Kasus yang pertama itu ada fenomena cancel culture dan cyberbullying. Yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Globalisasi membawa budaya media sosial yang sangat bebas. Kita sering melihat kasus cancel culture di mana netizen menghakimi seseorang secara massal tanpa proses hukum dan musyawarah. Ini bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era global ini seringkali jempol lebih cepat daripada hati nurani. Pancasila hadir mengingatkan kita bahwa di balik akun anonim ada manusia yang haknya harus dihargai. Adapun kasus 2, ancaman ideologi transnasional dan radikalisme online. Lewat internet, paham-paham yang ingin mengganti ideologi negara masuk dengan sangat mudah. Kelompok radikal menggunakan platform global seperti Telegram atau YouTube untuk merekrut anak muda. Mereka mencoba merusak sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya adalah kasus penyebaran konten intoleransi yang sempat memicu konflik di beberapa daerah. Di sini, Pancasila berfungsi sebagai benteng pertahanan mental. Adapun kasus ketiga, yaitu urbanisasi dan hilangnya kearifan lokal. Globalisasi mendorong pembangunan mal dan gedung mewah, namun seringkali pedagang kecil di pasar tradisional terpinggirkan. Sila kelima, keadilan sosial menuntut agar globalisasi ekonomi tidak hanya menggantung pemilik modal besar, tapi juga mengangkat kesejahteraan ekonomi rakyat bawah melalui UMKM yang sekarang mulai masuk ke pasar digital. Di sini ada juga peluang membawa Pancasila ke dunia. Globalisasi tidak selamanya membawa dampak buruk. Globalisasi adalah panggung bagi Pancasila untuk pamer kehebatan. Seperti
seperti diplomasi keperdamaian, yaitu Indonesia sering menjadi penengah konflik internasional seperti di Kamboja atau isu Palestina. Ini adalah pengalaman nyata di sila kedua di tingkat dunia. Yang kedua, ada ekonomi kreatif lewat platform global seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Seniman Indonesia mengenal nilai kesatuan dan keberagaman kita saat dunia melihat kita bersatu dalam perbedaan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka belajar dari kita. Yang ketiga, ada solidaritas digital. Ingat gak kasus penggalangan dana di kitabisa.com untuk bencana alam? Itu adalah gotong royong 2.0. Teknologi global digunakan untuk menilai Pancasila yang sangat lokal. Teman-teman, globalisasi itu seperti ombak besar di lautan. Kita tidak bisa menghentikan ombaknya, namun kita bisa belajar cara berselancar di atasnya. Papan selancar kita adalah Pancasila. Menjadi modern bukan berarti kita harus menjadi kebarat-baratan atau kehilangan jati diri. Menjadi modern itu kita bisa belajar menggunakan teknologi baru, menguasai bahasa asing, serta bersaing di pasar global. Namun karena itu kita tetap harus rendah hati, tetap bertuhan, tetap menjunjung kemanusiaan, dan tetap mencintai persatuan Indonesia. Tugas kita bukan lagi memanggul senjata, tetapi memanggul nilai-nilai Pancasila yang ada di ruang digital dan kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video kami. Tetap bangga menjadi warga negara Indonesia.